Nah, Bu Hasri, kehadiran Bu Hasri di sini bagi kami di NCW ini sesuatu yang luar biasa. Artinya pandangan-pandangan dari pendiri gerakan aktivis mahasiswa ini yang memiliki jaring-jaring di seluruh Indonesia, apa sih yang terjadi sebenarnya hari ini? Mengapa tiba-tiba dari Panja ini membatalkan ini? Apa sebenarnya? Biasa orang lapangan ini pasti lebih tajam ininya. Siap, terima kasih atas kesempatannya Pak Ketum. Jadi memang menarik, ini satu fenomenal baru di Republik ini. Ya, DPR RI melalui Balik, Badan Legislasi di DPR, menelanjangi dirinya sendiri. Menelanjangi, ini bahasa yang lebih ini lagi ya. Menelanjangi dirinya sendiri. Sebab gimana itu, Bu? Mereka ini kan dianggap sebagai perwakilan rakyat. Lah terus sebenarnya yang mau didengarkan ini siapa? Kok berani-beraninya melakukan panja ya dalam rangka pengen merevisi ya hasil putusan MK. Merevisi yang seharusnya sudah final dan mengikat. Final dan mengikat. Sejak dibacakan itu jelas di dalam pasal 10 ya ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatakan bahwa putusan MK final dan mengikat. Berlaku. Artinya tidak bisa lagi diganggu-gugat pada saat itu dibacakan. Tidak bisa. Nah ini. Makanya kita mempertanyakan kadar otak daripada anggota DPR RI kita ini gimana ini, Pak Ketum? Iya. Makin aneh-aneh aja mereka. Semakin hari semakin aneh. Sorry. Saya bukannya DPR itu selalu aneh ya dari dulu ya. Maka dari itu saya katakan tadi makin aneh aja. Makanya jelas akan menimbulkan amarah publik dan kegaduhan. Khususnya di adik-adik kita di mahasiswa ya. Ini menjadi gerakan yang organik ya, bukan dari kalangan aktivis mahasiswa saja, bukan dari kampus-kampus, sekolah-sekolah, dari pabrik-pabrik, dari lorong-lorong semua bergerak. Ya. Ya kan? Sampai influencer semua ini pada muncul semua karena memang udah sampai pada titik kemuakan ini, titik kesabaran publik ini udah di ambang batas atas tingkah-tingkah daripada pemangku-pemangku kepentingan di Republik ini. Nah, saya pikir eskalasi pergerakan saat ini luar biasa karena tidak terjadi di ibu kota aja, di Jakarta, tetapi hampir di seluruh kota-kota besar di wilayah Indonesia ini semua bergerak. Nah, salah satunya di Makassar yang kita monitor cukup keras juga pergerakan. Yang merupakan hub pergerakan di wilayah timur Indonesia. Betul, Pak Ketum. Sehingga tentu saya juga harus mengapresiasi setinggi-tingginya. Kita pernah di barisan itu tentu bangga melihat perlawanan. Betul. Namun, Pak Ketum, ini nggak bisa kita serta-merta menerima informasi bahwa apakah betul telah dilakukan pembatalan. Nah, ini yang menarik. Makanya judul kita, revisi rancangan undang-undang pilkada dibatalkankah? Nah, jangan ini, ada beberapa ini, maka saya baca barusan ini beberapa WA dan DM dari kawan-kawan pergerakan, mengatakan, jangan-jangan ini hanya istilahnya istirahat makan siang. Makan siang. Artinya setelah makan siang akan ada lagi pergerakan berikutnya. Karena tapi kalau saya melihat dari mimik dari gesturnya Sufmi Dasko ini memperlihatkan bahwa ada perintah yang dijalankan supaya kegaduhan ini tidak berlarut-larut sehingga akan berdampak terhadap kepemimpinan berikutnya pasca inaugurasi tanggal 20 Oktober mendatang. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan Bung Hasri tadi dengan Bung Doni, bahwa ada kecenderungan kegagalan berpikir dari Badan Legislatif DPR ini memaknai putusan MK ini, menurut saya kuncinya di sini adalah ini semua orang terlihat seperti patuh hanya kepada satu orang. Ya, atau satu kelompok tertentu lah kalau seandainya lebih dari satu orang.